Bab berkaitan dengan Hadasan Abdullah bin Muhammad, Hadasana Syubabah, Hadasana Waroko, an Amr bin Dinar, an Mujahid, an Ibni Umaro, anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kola bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Idzanu lin nisa'i billaili ilal masajid. Izinkanlah oleh kalian bagi kaum perempuan pada malam hari jika mereka mau ke masjid. Jadi sekali lagi bahwa melakukan kunjungan ke masjid bagi kaum perempuan itu boleh-boleh saja, termasuk mau ikut sholat isya ataupun sholat subuh. Bahkan para suami yang dimintai izin untuk melepas para istrinya itu dianjurkan oleh Nabi, izinkanlah oleh kalian, artinya boleh-boleh saja. Nah, ini juga mengandung pengertian memang perempuan itu tidak seperti kepada kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki itu harus ke masjid, ke sholat fardu itu. Tapi kaum perempuan itu lebih baik di rumah. Tapi manakala kaum perempuan mau ke masjid, boleh-boleh saja. Itu pengertian dari hadis di sini. Izinkanlah artinya memang lebih baik di rumah. Tapi kalau minta untuk datang ke masjid, izinkan saja oleh para suaminya atau oleh para walinya. Jadi dengan pengertian lebih baik kaum perempuan itu di rumah. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Yusuf bin Musa, Haddatsana Abu Usamah, Haddatsana Ubaidullah bin Umar, An-Nafi an Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar, kanat ada imro'atun, seorang perempuan di Umaro untuk Sayyidina Umar, Ashhadu menyaksikan hadir istri Sayyidina Umar, salat subhi untuk melakukan salat subuh, wal isya'i dan salat isya, il jamaati yang dilakukan secara berjamaah, il masjidi di masjid. Fakila maka dikatakanlah kepada perempuan tadi, lima tahrujina, mengapakah engkau keluar? Kau tak lamina, pada engkau tidak tahu, anna Umar, sungguhnya Umar itu, yakrohu tidak suka atau enggan dalika untuk mengizinkan kaum perempuan keluar. Wayugoru dan kadang-kadang cemburu. Walat berkata perempuan itu, wama yamnu ayyan hani. Loh, kira-kira apa yang akan mencegah dia kepadaku untuk datang ke masjid? Ola berkata itu rawi hadis, yamna'uhu telah melarang kepada Sayyidina Umar, itu adalah qaulu Rasulullah, ucapan Rasulullah SAW, yaitu la tamna'u, janganlah kalian melarang ima Allahi kepada hamba-hamba perempuan atau kaum perempuan masajidallahi untuk mereka datang ke masjid. Jadi ini adalah penegasan dari Rasulullah SAW, izinkanlah kalau kaum perempuan mau ke masjid, boleh-boleh saja. Walaupun di rumah itu tentu lebih baik. Artinya ini hadis penegasan bagi kita bahwa kaum perempuan itu kalau mau ke masjid silahkan saja. Wahada masirun minhu ila anna ghusl jum'ati la yushru illa liman wujibat alaihi. Nah, hadis di atas juga ini penjelasan agak tidak nyambung nih, bahwa sesungguhnya mandi pada hari Jumat memang tidak disyariatkan kecuali kepada orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan waktu itu, apakah kaum perempuan harus merupakan wajib juga untuk melakukan mandi pada hari Jumat? Kalau perempuan itu bukan sasaran untuk melakukan sholat Jumat, sehingga mandinya juga tidak sewajib yang disarankan kepada kaum laki-laki. Artinya bukan berarti tidak boleh mandi, silahkan saja mandi kaum perempuan, tetapi kewajibannya atau keharusannya tidak seperti keharusan kepada kaum laki-laki yang wajib melakukan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis lain disebutkan begini dari Imam Nasai. Al-ghuslu wajibun ala kulli muslimin fi kulli usbu'in yauman wa huwa yaumul jum'ah. Mandi itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam sepekan sekali, setidaknya sehari, yaitu pada hari Jumat. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Kalau sekarang kita suka memiliki pensahih hadis itu
seperti disohhikan oleh Albani misalnya, Imam Albani kan. Nah, itu adalah ulama kontemporer beliau. Artinya oleh ulama kontemporer itu adalah ulama pegangan sebagian atau ulama masa kini yang tinggal di Saudi Arabia dan menjadi panutan kaum Wahabi. Kalau kita menyebutnya Wahabi gitu. Atau kaum Salafi kalau sekarang. Nah, beliau itu melakukan studi literatur, melakukan studi perpustakaan dari sejumlah kitab-kitab hadis, dari hadis-hadis yang dinukilkan oleh para imam ahli hadis, kemudian beliau teliti dan memberikan penilaian terhadap hadis itu. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Nah, tetapi yang beliau lakukan itu adalah gayanya studinya studi literatur, hanya studi perpustakaan atau literasi saja. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Ibnu Huzaimah itu lebih dari itu. Jadi studi lapangan, kalau yang secara empiris. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Al-Albani itu lebih kepada studi di dalam perpustakaan saja. Nah, kalau Ibnu Huzaimah atau ahli hadis sebelum-sebelumnya, selain melakukan studi literatur dari kitab-kitab hadis saat itu, juga mengecek ke lapangan. Karena saat itu para perawi hadis sebagian masih hidup. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada. Sehingga yang bisa dilakukan itu mempelajari sejarah hidupnya dari literatur. Berdasarkan sejarah hidup itu maka dinyatakan ini hadis yang baik bisa diterima dan seterusnya. Nah, mana kualitas yang paling baik? Nah, tentu saja di sini relatif ya. Bisa saja kualitas pengkajian yang dilakukan Syekh Albani bisa diterima juga dan kita juga suka menerima. Karena itu studinya dilakukan menggunakan perpustakaan literatur-literatur yang ada di kitab-kitab hadis dan sejumlah kitab yang lain. Sedangkan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam ahli hadis yang lain itu langsung ke lapangan, dicek kehidupan para perawi hadis itu. Dari sisi kejujurannya, dia itu tidak bersikap aneh-aneh, gitu kan, bisa dipercaya dan sebagainya. Jika orangnya demikian, maka hadisnya bisa diterima. Sehingga dalam hal ini, wasohahu Ibnu Huzaimah, ada kata-kata ini kitab lama, ini kan kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ratusan tahun yang lalu dan masih menggunakan tahqiq, istilahnya begitu. Tahqiq itu pernyataan terhadap suatu rawi hadis atau riwayat hadis bahwa itu sahih atau tidak secara empirisme di lapangan langsung. Selain literatur juga jelas. Artinya supaya kita bisa membedakan lah gitu. Jadi kalau di hadis-hadis kontemporer ini suka ada disohehkan oleh Imam Al-Bani. Nah, kalau itu hanya studi literatur. Tapi kalau disohehkan oleh Ibnu Huzaimah atau Imam Ibnu Asakir, ulama yang lainnya, itu tentu studinya lebih merupakan studi selain literatur juga empirisme atau lapangan. Lebih kuat lagi. Kemudian hadis di atas tadi dikatakan kalau malam-malam kaum perempuan mau ke masjid harus diberi izin. Artinya bukan berarti hanya malam, siang juga apalagi tidak perlu izin gitu kira-kira. Boleh-boleh saja walaupun umumnya mungkin tidak jauh beda ya. Kaum perempuan para ibu yang ada di Sukarapi dengan para ibu sahabat senangnya itu sholat malam saja ke masjidnya itu. Kalau sahabat Nabi itu sholat isya dan subuh. Kalau di kita kan hanya sholat subuh saja. Kalau duhur asar kan jarang-jarang yang sholat ke masjid. Kelihatannya zaman Nabi juga begitu, jarang-jarang. Kelihatannya tidak jauh beda perilakunya. Untuk kaum perempuannya. Kemudian babur rukhsah ida in lam yahdurul jum'ah. Bab mengenai rukhsah atau dispensasi jika tidak menghadiri Jum'ah fil matori dalam keadaan hujan. Bagaimana nih? Hujan besar, apakah kita tidak sholat Jumat tidak apa-apa? Hadis menceritakan hal tersebut. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala akhbarani Abdul Hamid sahibuz Ziyadi qala haddatsana Abdullah bin Al Haris bin Ibnu
Amin Muhammad bin Sirin. Qala berkata Ibnu Abbas li muadzinihi kepada muadzinnya fi matirin pada hari terjadi hujan. Idza qulta apabila engkau berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah takul janganlah mengucapkan hayya 'alas shalah, marilah datang melakukan salat. Kul tetapi ucapkan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kalau sedang keadaan hujan besar, tidak perlu datang salat Jumat maksudnya gitu. Maka nasa maka seolah-olah orang itu istankaru mengingkari, loh aneh, kenapa tidak boleh ke masjid? Allah telah mengerjakan hal tersebut, fa'alahu telah mengerjakan terhadap hal tersebut, man yaitu orang, huwa itu orang, khairun lebih baik minni daripadaku. Artinya Nabi yang menyuruh supaya shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Artinya gantilah dengan sholat duhur, tidak perlu melakukan sholat Jum'ah kalau kondisi hujan. Tapi tentu saja beda kondisi alamnya yang di Madinah saat itu dengan di kampung Sukarapi sekarang. Kalaupun ada hujan di Sukarapi, tentu kita ke masjid ya, banyak payung lah. Gitu. Dan hujannya juga tidak lebat-lebat amat juga, hujan-hujan biasa saja. Nah barangkali zaman itu rumahnya masih jauh-jauh dari masjid, kemudian barangkali agak berbeda kondisi dengan kita kan banyak pohon-pohonan dan ada untuk berteduh dan sebagainya, sudah banyak payung. Kalau zaman itu belum itu dibiasakan berpayung itu, sehingga ya sudahlah sholat di rumah masing-masing. Artinya memang ajaran untuk tidak melakukan sholat Jumat pada saat keadaan hujan juga boleh-boleh saja. Kalau kita tidak akan melakukan sholat Jumat. Nah, ini pernah saya alami waktu di Amerika Serikat gitu. Di Amerika Serikat kan di kota Claremont di California itu ada umat Islam tapi masjidnya jauh-jauh karena jarang-jarang orang Islamnya juga, sehingga pada saat itu pas sedang sholat Jumat itu hujan besar, habis sholat Jumat itu langsung melakukan sholat asar sekaligus karena kalau nanti untuk datang lagi kesulitan, jadi dijamak sekalian setelah sholat Jumat langsung melakukan sholat asar, dianjurkan oleh imamnya gitu. Imamnya ngajak begitu, barulah kita melakukan sholat asar sekalian, karena ini hujan. Padahal hujannya nanti asar belum tentu kan. Tapi saat itu kebijakan imamnya mengajak melakukan sholat asar sekalian, karena rumah kita jauh-jauh barangkali, dan belum tentu bisa ke masjid. Bisa jadi ini juga mengamalkan hadis ini. Walaupun hadis ini kaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Tapi sekalian dilakukan jamak takdim saat itu, karena asar kemungkinan sulit untuk datang lagi. Sekalian mempengumpul kita lakukan sholat berjamaah asar setelah sholat. Tentu ada hadis lain juga yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi hadis ini berkaitan bahwa kalaulah kita tidak melakukan sholat Jumat karena hujan besar, punya alasan, boleh-boleh saja. Toh zaman Nabi juga seperti itu. Innal Jum'ata azimah, bahwa sholat Jumat itu disebut azimah. Dalam pelaksanaan atau melaksanakan syariah itu ada istilah azimah, ada rukhsah. Kalau azimah itu yang reguler gitu. Seperti sholat Jumat, itu azimah. Tapi kalau kita tidak melakukan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur gara-gara hujan lebat, itu namanya rukhsah, penggantinya. Ya, atau pada saat kita dalam perjalanan, itu kita tidak melakukan sholat normal, sholat sempurna, tetapi kita melakukan qashar, itu adalah disebut rukhsah. Tapi kalau sholat normal itu disebut azimah. Jadi kondisi normal itu azimah, sedangkan kondisi di dalam keadaan rukhsah kita sebut rukhsah atau dispensasi. Dalam istilah ilmu fikih itu jarang-jarang kita pelajari, tapi kalau kita buka kitab-kitab fikih itu ada istilah tersebut. Ini karitu an ukhrijakum fatamshuna fitini wad-dakhon. Mengapa saya tidak mau sholat Jumat? Karena saat itu saya enggan melewati banjir, ya ada genangan air gitu. Demikian juga becek-becek yang tidak menyamankan. Barangkali karena hujannya jarang-jarang,
Kali hujan besar, maka menyisakan ketidaknyamanan untuk dilewati barangkali. Ya belum diaspal tentu saja saat itu, sehingga agak sulit untuk melewati hal-hal seperti itu. Lebih baik saya tidak pergi ke masjid saja. Yang meriwayatkan di dalam hadis ini, artinya ini hadis sahih dilakukan oleh para sahabat. Apa alasannya? Karena Nabi sendiri pernah memerintahkan hal tersebut. Nah, di sini disebutkan alabu supaya kalian tahu semua annal mator sungguhnya hujan itu dari udur-udur dari alasan allati tasiru al azimah rukhsatan yang menjadikan sesuatu yang azimah yang reguler menjadi rukhsah, menjadi satu keringanan. Gara-gara hujan, Jumat yang biasanya dilaksanakan tidak dilaksanakan diganti dengan duhur di rumah sendiri-sendiri. Itu alasan hujan. Tentu dalam hal ini hujannya seperti apa? Ya, kalau hujan angin besar, sulit keluar bagi kita juga ya silakan di rumah saja. Tidak datang ke masjid. Nah, itu menjadi alasan kita dalam sehari-hari juga. Ada hujan kecil aja tidak mau ke masjid. Kita punya payung. Tapi dibenarkan, boleh tidak juga oleh hadis Nabi SAW ini. Kemudian babu bin aina tu'tal jum'ah wa ala man tajibu. Dari mana asal usul Jum'ah dan kepada siapa Jum'ah itu diwajibkan? Haddatsana Ahmad, haddatsana Abdullah bin Wahab, qala akhbarani Amrun bin Al-Haziz an Ubaidillah bin Abi Ja'far, anna Muhammad bin Ja'far bin Zubair haddatsu an Urwah bin Zubair an Aisyah dari Siti Aisyah, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat berkata Siti Aisyah, karena ada annasu orang-orang yang tabuna, mereka mencari pengganti yaumul Jumat di hari Jumat min sinarihim, apa ini jelas, min manarihim dari atap-atap mereka, wal awali payatuna fil gubari, sehingga mereka mendatanginya dalam keadaan berdebu. Yusibuhum, menimpa kepada mereka al gobaru, debu-debu, wal aroku, dan ada keringatan. Ayah ruju minhu al arok, maka keluarlah keringat dari mereka. Fa'ata, maka datang dia itu Rasulullah kepada Rasulullah, insanun, seorang manusia, minhum, dari mereka. Bahwa dan insan itu indi di sisiku. Pakola, maka bersabda siapa Nabi SAW, lo annakum tatohartum, kalaulah kalian bersuci liyaumikum hada, harusnya sesungguhnya kalian itu bersuci pada hari ini untuk menghadiri sholat Jumat ini. Nah, seperti perintah dari Nabi pada hari Jumat itu harusnya mandi. Jadi ini juga pada saat itu ada orang yang datang ke masjid tapi dalam keadaan tidak mandi, nanti ditegur oleh Nabi, sebaiknya engkau mandi dahulu, bersuci dahulu untuk menyambut hari Jumat ini. Nah, kemudian anna ayat alaisat sorihatan bi wujub bayan, bahwa ayat di dalam surat Jumat itu kan ada ayat idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dikumandangkan adzan pada hari Jumat, maka pas'au. Pas'au itu artinya lari. Jadi jalan tapi kencang. Ini seperti sa'i lah. Lari-lari kecil. Pas'au, maka sa'ilah kalian semua ila dzikrillah, untuk menghadiri dzikir Allah. Nah, apakah ini mengikat kepada setiap kaum muslimin? Jadi pada saat adzan sudah dikumandangkan, sebelum imam berkhutbah, saat itulah seluruh kegiatan kaum muslimin, ya yang laki-laki maksudnya, berhenti dalam menunaikan atau dalam melaksanakan perniagaan. Nah, tentu pengertian perniagaan itu apakah jualan di pasar saja? Tidak. Kita kerja di kantor juga sama dengan perniagaan. Kan itu jual beli jasa juga kita sebagai karyawan di kantor. Demikian juga kita jadi guru, yaitu juga jual beli juga, walaupun yang dijualnya itu jasa pengetahuan, gitu kan, dikasihkan kepada para mahasiswa atau kepada para siswa. Apalagi kalau jual beli secara langsung, jual beli beras dan sebagainya di pasar, itu adalah perniagaan.
Artinya pada saat adzan dikumandangkan, hentikanlah itu dan hadirlah sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Nah, apakah itu mengikat semuanya kepada orang yang mendengar Jumat? Di sini ada pendapat sebagian ulama, annaha tajibu ala man sami'an nida. Itu menjadi wajib kepada orang yang mendengar adzan tersebut. Jadi kalau adzan itu terdengar oleh kita dan saat itu kita sedang melakukan transaksi, maka hentikan itu transaksi selama adzan itu terdengar. Tapi bagi yang tidak mendengar berarti ya boleh-boleh saja dilanjutkan gitu ya. Yang misalnya jauh dari masjid sehingga terus saja bertransaksi perniagaan dengan profesi apapun gitu kan. Bisa jual beli dalam arti betul-betul jual beli secara fisik di pasar, di warung kah, atau kita sebagai karyawan di kantor, atau sebagai guru, sebagai dosen, dan sebagainya. Sebagai petani juga sama, itu sedang melakukan proses jual beli juga. Nah, kalau kita mendengar, hendaklah berhenti. Kalau saat ini, apalagi di Indonesia atau di kota Bandung, hampir tidak ada adzan yang tidak terdengar. Karena sudah pakai pengeras suara. Dan yang kita dengar itu dari banyak masjid. Kan? Sehingga alasan tidak mendengar adzan itu kecil kemungkinan. Untuk kondisi saat ini. Kalau zaman dahulu mungkin kan, tidak ada pengeras suara, masih juga jarang-jarang. Tapi kalau sekarang, terdengar. Bahkan jauh sebelum adzan juga sudah dikumandangkan bacaan Al-Quran oleh Pak Panu. Supaya mengingatkan bahwa ini hari Jumat. Harus siap-siap. Sebelum pukul 11 harus sudah berhenti pekerjaan itu. Apalagi kalau sudah adzan. Adzan menjelang khutbah itu kadang-kadang kita baru datang ke masjid tuh. Dan khotib atau menjelang khotib naik mimbar itu. Makanya nanti kaum muslimin demikian banyak oleh Sayyidina Utsman ditambah adzan itu jadi dua. Jadi dua kali. Ya mungkin dengan kita sama dengan membacakan ayat Al-Quran untuk mengingatkan bahwa hari ini ada hari Jumat. Jangan terus-terusan kerja, kan kerja juga dibatasi sampai pukul 11. Berhentilah pukul 11. Ini pasti jalan terus. Kadang kalau rapat di kantor itu sampai 11.30 jalan saja terus. Bahkan sebelum adzan belum di stop itu rapat. Nah, harusnya berhenti begitu kita mendengar adzan. Oh, urusan dunia itu tidak akan pernah selesai. Kalau kita dirapatkan lagi, tetap saja itu kesibukan itu ada. Sehingga mendingan pilih untuk menghadap Allah. Sudahlah, nanti lanjutkan lagi setelah selesai. Karena ngurus begitu itu tidak akan pernah selesai sebelum kita pensiun atau kita mati. Gitu kan. Akan ada terus urusan dunia itu. Kemudian kita lihat bab waktu Jumat idza jalati syamsu. Kapan sholat Jumat itu dimulai? Nah, di sini waktu Jumat itu adalah apabila telah lingsir matahari, telah tergelincir matahari. Hadasan Abdul Abdan, qala akhbaruna Abdullah, qala akhbaruna dan seterusnya. Siti Aisyah berkata begini. Karena ada annas manusia muhannatan anfusihim. Mereka menghinakan dirinya sendiri wa kanu idza rohu ila jum'ah, dan ada mereka manusia itu apabila sudah mengetahui ini waktu Jumat sudah masuk, rohu fi hayatihim, sehingga mereka masuk ke kondisi menjelang sholat Jumat. Faqila lahum lawik tasaltum, dan ucapan kepada mereka mestinya kalian mandi dahulu. Nah, ini kelihatannya zaman dahulu lebih banyak sebagai pedagang dan petani ya. Para sahabat belum ada pekerjaan kantoran kelihatannya. Sehingga masih sempat untuk dianjurkan sebelum masuk sholat Jumat itu mandi dahulu gitu. Mungkin masih bisa sebagai pedagang ataupun sebagai petani karena masih kotor-kotor maka lebih baik bersih-bersih dahulu. Tapi kalau sekarang kita kerja di kantoran tidak akan sempat mandi kelihatannya. Terus pulang dulu ke rumah, ya sudah mandi yang tadi pagi itu diniatkan mandi sholat Jumat. Hadatsana Suraid bin Nu'man qala hadatsana Abdullah bin Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Annan Nabi sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ada Nabi yusolli beliau melakukan sholat al-Jum'ata sholat Jum'ah hina tamilu pada saat condong apa asyamsu matahari. Jadi pelaksanaan sholat Jum'ah itu adalah setelah matahari condong. Dengan kata lain sama dengan waktu sholat duhur. Tidak boleh melakukan sholat Jum'ah sebelumnya. Jadi dalam hal ini sudah diketahui oleh kita secara umum saat ini juga dan dimanapun di seluruh dunia, sholat Jumat itu sama dengan sholat duhur setelah tergelincir matahari. Tidak boleh melakukan sebelum matahari tergelincir karena belum masuk waktu duhur. Harus setelah waktu duhur. Artinya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu punya dasar semuanya. Kita melakukan sholat Jumat termasuk ada contohnya dari Nabi dahulu begitu. Beda dengan ibadahnya di agama lain kan kadang-kadang ngarang-ngarang sendiri para penganutnya saja. Siapa contohnya coba? Tidak ada contohnya kan kecuali ngarang saja oleh para pemeluknya. Tapi kalau dalam ajaran Islam tidak ada ibadah yang bahkan ada kaidah usul fikih. Ibadah itu dilarang, haram kecuali yang diperintahkan. Ya, apabila kita melakukan ibadah tanpa ada contoh dari Nabi, itulah disebut bid'ah. Tidak boleh. Di dalam ajaran Islam itu, semua kegiatan ibadah itu harus bersumber kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan ibadah tanpa ada sumbernya dari Nabi itu terlarang. Dan karena kalau di luar keyakinan Islam atau sekte-sekte yang mengatasnamakan Islam dengan ibadah yang dibuat-buat mereka itu tidak sah. Seperti dalam Syiah misalnya, coba ada menyiksa diri peringatan tanggal 10 Haram dari Asyura. Mana contohnya dari Nabi kan tidak pernah ada. Itu mereka nyiksa diri saja. Dan banyak kegiatan lain. Sampai ziarah ke Karbala itu tidak ada contoh dari hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga dalam agama lain kan. Coba perhatikan Hindu. Hindu Bali dan Hindu India itu beda Pak. Artinya cara untuk beribadah di Bali dan di India itu ya dikarang oleh para penganutnya di masing-masing tempat saja. Tapi kalau cara sholat kita umat Islam di Sukarapih dan di New York sama. Sholat 5 waktu yang diwajibkan. Duhur itu kapan? Juga di New York setelah matahari tergelincir. Artinya jelas sumbernya. Dengan demikian mungkin meyakinkan Islam itulah agama yang benar. Bukan karena selera penganut. Kita harus mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang paling masuk akal. Agama yang benar itu harus begitu. Jelas asal usulnya. Kemudian hadis berikutnya hadasan abdan qala abarun Abdullah qala abarun Humaid an Anas dari Anas kunna ada kami semua nukab apa ini tidak kami semua di tengahnya tidak ada tidak ditemukan nusak biru atau apa ini tulisannya bil jum'ati wa nupilu ba'da jum'ah kami melakukan nubakiru Pak ya atau pagi-pagi sekali kami melakukan sholat Jum'ah wa nupilu dan kami melakukan sunnah Jum'ah ba'da Jum'ah setelah sholat Jum'ah. Kira-kira itu ini tidak jelas nih apa nubakiru. Kalau nubakiru itu bakir itu pagi-pagi gitu. Artinya bisa jadi datang ke masjid itu lebih awal kemudian melakukan sholat intidor lama sekali barangkali. Jadi pada saat sholat Jum'ah kalau kita datang ke sholat Jum'ah ada waktu sampai tergelincir matahari itu kita disunahkan sholat intidor. Sholat menunggu. Berapa rakaat? Silahkan bebas. Mau berapa rakaat pun. Ya, bagi kita sekalian gerak badan juga saat sholat itu. Kan baik-baik saja kan? Karena sholat itu, nah ini juga menjadi renungan kita barangkali ya.
Beda dengan ibadah di agama lain coba. Kalau di kita itu ibadah itu lengkap, Pak. Dari berdiri, ada ruku, ada sujud, menggambarkan sosok manusia yang lengkap. Bisa berdiri, ruku, bisa sujud. Coba dalam ibadah agama lain, kalau tidak hanya duduk, ya paling gerak-gerak tangan gitu saja. Nah, yang paling lengkap, yang paling alami itu adalah menggambarkan sosok manusia itu ibadah dalam gerakan kita kaum muslimin. Dalam agama lain tidak seperti itu. Silakan perhatikan. Itu bukti bahwa itu dikarang-karang oleh para penganutnya. Sedangkan kalau dalam Islam itu ya tidak di karangan Nabi Muhammad, tapi petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril menggambarkan sosok manusia itu harusnya lengkap. Sehingga sholat itulah yang paling lengkap yang dicontohkan oleh ajaran Islam. Dan ternyata sholat itu diajarkan juga sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Dikerjakan juga oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Yang menggambarkan keutuhan kemanusiaan itu. Kemudian kita lihat di hadis berikutnya, babun idashtadda al-haru yang Jumat. Apabila panas sekali, terik sekali pada hari Jumat itu harus bagaimana? Haddatsana Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami qala haddatsana Harami bin Umarah qala haddatsana Abu Khaldah dan seterusnya dari Anas bin Malik. Yaqulu berkana Anas, karena ada siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idashtadda apabila sangat sekali al-bardu dingin bakaro maka memanggikan Nabi SAW untuk melakukan sholat, mempercepat. Idashtadda dan apabila sangat kuat sekali al-harbu itu panas gitu. Abroda maka Nabi menunggu sampai dingin dulu. Artinya dinantikan dulu sampai dingin suasana. Disolati untuk melakukan sholat. Yakni al-Jum'atnya itu sholat Jum'ah. Di sini tentu bisa mengandung pengertian itu lebar pengertiannya. Berarti sholat Jum'ah itu bukan hanya waktu duhur gitu kan. Tapi bisa juga dilakukan sebelum duhur. Karena ada kata-kata bakkaro. Pagi-pagi. Tapi nanti berdasarkan hadis-hadis yang lain bahwa sholat Jumat itu dilakukan waktu duhur. Nah, pengertian di sini bakaro pagi itu artinya disegerakan sholatnya. Dan apabila nanti panas terik pada saat menjelang sholat Jumat itu, maka diundurkan sholat Jumatnya sampai agak dingin. Jadi sebetulnya boleh saja sholat Jumat dilakukan pukul 2. Walaupun tidak biasa di kita kan ya, mesti sholat Jumat itu pas tepat waktu. Uh, ya pas duhur itu. Sebetulnya boleh saja kita melakukan sholat Jumat di ronde berikutnya. Kalau ternyata ada rombongan yang mau melakukan sholat Jumat, sudah ketinggalan oleh ronde pertama, bisa dilakukan berikutnya. Walaupun belum pernah di kita. Kalau seperti negara-negara yang jarang-jarang penduduk Islamnya, terjadi begitu. Seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bergelombang. Gelombang satu yang datang dari kota Anu, kemudian gelombang dua dari kota Anu. Itu ada 3 gelombang bisa jadi. Kalau di kita kan tidak pernah. Kita sekali saja sholat Idul Fitri, sholat Jumat, ataupun sholat yang harus berjamaah. Tapi sungguhnya memungkinkan waktunya itu adalah panjang. Ini barangkali hanya pengetahuan saja. Dalam prakteknya di kita tidak pernah. Tapi kalau di Amerika Serikat itu kejadian begitu. Seperti sholat waktu Idul Fitri. Itu sampai 3 gelombang karena orangnya jauh-jauh. Nah, gelombang pertama pukul 7 yang dekat-dekat saja. Nah, gelombang berikutnya baru datang pukul 8, gelombang kedua, dan seterusnya. Yang penduduk kaum musliminnya sedikit. Kemudian di sini qala Yunus bin Bukair akhbaruna Abu Khalid faqala bisulati ulam yadur al-jum'ah. Nah, pengertian mempercepat, menunggu dingin atau menghindari panas itu berlaku untuk sholat dalam pengertian keseluruhan. Seperti kita bahas pada awal-awal juga kan. Sholat duhur juga begitu, sholat asar juga begitu. Tetapi karena panas dan dinginnya Indonesia itu tidak se ekstrim negara-negara subtropis, di kita barangkali tidak ada masalah. Walaupun panas sepanas-panasnya, tetap sholat duhur dilakukan.
Tapi kalau panas dalam pengertian seperti di Saudi Arabia kan kita tahu sendiri musim haji pas musim panas panasnya minta ampun. Dan itu tidak hanya di Saudi Arabia, seluruh negara subtropis begitu. Panasnya itu sangat kalau pada musim panas dan dinginnya juga demikian sangat dingin di musim dingin ekstrim. Kalau Indonesia itu relatif biasa saja. Sehingga itulah Jamrut Harut Hatulistiwa itu negara surga dunia itu Indonesia. Salah satunya di samping nanti di Amerika itu ada Brazil juga sama dengan Indonesia. Di Afrika pun ada kan yang pas dilewati Khatulistiwa. Kemudian bab berikutnya babul masyi ila Jum'ah, bab harusnya jalan kaki mendatangi sholat Jum'ah. Karena ada kata-kata dalam Al-Quran itu pas'au. Pas'au itu ya diartikan sa'i. Sa'i itu jalan tapi cepat. Atau lari-lari kecil. Pas'au ila zikrillahi, bersegeralah datangi dengan cara jalan kaki, tapi tidak lambat, tepat menuju dikir kepada Allah. Wasa'alaha sa'yaha. Demikian juga ada ayat yang mengatakan mereka orang ini bersa'i, jalan cepat dengan caranya sendiri. Nah, di sini dalam hadis hadasana Ali bin Abdullah, qala hadasana Al-Walid bin Muslim, qala hadasana Yazid bin Abi Maryam, qala hadasana Abayah bin Rifa'ah, qala adrokani Abu Abbas, telah menemui kepadaku siapa Abu Abbas, wa ana adhabu ila Jum'ah, pada saya itu mau menuju sholat Jum'ah. Pola maka berkata itu Abu Abbas, sampai itu saya telah mendengar Nabi pada Nabi SAW yakul bersabda Nabi, mani mani barot, siapa orang yang berlumuran debu itu pada mahu kedua kakinya fisabilillah di jalan Allah, haramahu maka mengharamkan kepada orang tersebut Allah alam nari untuk masuk ke dalam neraka. Artinya orang yang kakinya itu penuh dengan debu gara-gara melakukan perjalanan di jalan Allah, apakah mau berdakwah kah, mau berperang kah, atau kegiatan lain, tetapi itu didedikasikan karena Allah, maka Allah mengharamkan kepada kaki tersebut untuk masuk ke neraka. Gitu. Hadis sahih ini, hadis Bukhari. Dan hadasana Adam, qala hadasana Ibnu Abi bin qala Juhri an Sa'id dari Abi Hurairah. Adin Nabi dari Nabi SAW. Hadasan Abu Yaman, qala ahbarona Syu'aib dan seterusnya. An Abu Hurairah, Rasulnya Abu Hurairah qala berkata, "Sami itu saya telah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah, yaqul bersabda Rasulullah, ida ukimat apabila didirikan as-salatu salat, fala ta'tuha tas'auna. Maka janganlah engkau mendatangi salat itu dengan cara lari. Waktuha tamsyuna, tetapi datangilah dengan cara berjalan. Alaikum as-sakinah, tenanglah menghadapi atau mau menuju salat itu. Tidak perlu lari-lari. Wa ma adraktum, maka apa yang kalian dapati, fasallu, ikutlah salat berjamaah. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian hilang dari situ, fatimu, sempurnakan. Ini banyak hadis Nabi yang menyatakan begitu. Kalau kita mendatangi salat berjamaah itu jalan tenang saja, jangan lari. Adik kita kan suka ada yang lari. Jamaah kita ini ya salah sendiri, kenapa ketinggalan? Supaya tidak tertinggal imam, maka dia lari, akhirnya ditajong. Ditajong, ya luka lah dia. Nah, maksudnya itu tenang supaya tidak sampai luka-luka atau terjadi apapun. Jalan saya biasa, kalaupun ketinggalan ya nggak apa-apa. Nanti yang kita bisa ikuti, kalau yang kurang sempurnakan. Tidak boleh lari-lari. Ini hadis Nabi banyak, dan ini hadis sahih. Tapi kita sekali lagi ada yang suka lari. Tapi yang tidak pernah ikut pengajian ini juga suka lari. Ini belum mendengar hadis ini. Lihat. Nah, bagi kita yang suka mendengar hadis ini, tenang saja walaupun ketinggalan, tidak apa-apa. Ini aspek keduniawian. Itu juga perlu diperhatikan. Mendatangi sholat itu kan kita mendatangi untuk urusan akhirat.
Tapi cara mendatangi itu menggunakan cara keduniawian dengan cara jalan. Nah, jalannya itu atur jangan sampai terburu-buru. Tenang saja, biarkan ketinggalan juga. Dan sama ini dengan ajaran hadis Nabi, apabila kita baru sampai rumah dalam keadaan lapar, tapi sudah masuk waktu sholat, masjid sudah mengumandangkan adzan, mana pilih? Mau makan dahulu atau mau ke masjid? Nah, Nabi menyuruh makan dahulu. Di kita kan tidak biasa gitu, kita sholat dahulu. Tapi ajaran Nabi itu makan dahulu artinya keduniawian dahulukan. Kita makan dalam keadaan tenang atau kita sholat dalam keadaan tenang setelah makan itu lebih baik daripada sedang sholat ingat makan. Gitu. Jadi ajaran dalam Islam itu seimbang, memerhatikan kehidupan duniawi juga. Pengertian khusyuk itu apakah kita harus lupa segalanya pada saat sholat? Tidak begitu. Pada saat ada bom meledak ya terdengar. Pada saat ada orang masuk ke masjid ya terdengar dia itu masuk. Tapi gangguan tersebut tidak menyebabkan dia lupa bahwa dia tidak sedang sholat. Ingat sih, dengar sih apa yang terjadi di luaran dia pada saat sholat, tetapi dia tidak terganggu gara-gara suara-suara di luar. Artinya yang dimaksud khusyuk itu bukan berarti kita tidak mendengar apapun, tidak mungkin. Walaupun nanti dalam hadis ada disebutkan seorang sahabat Sayyidina Ali terkena panah, mau dicabut saat sedang tidak sholat, tidak boleh karena sakit. Cabutlah pada saat sholat, karena saat sholat tidak terasa barangkali saking khusyuknya gitu ya. Itu adalah bagian dari cerita. Tapi yang jelas Nabi SAW sendiri beliau mempercepat sholat gara-gara mendengar ada anak menangis. Tidak ada ibunya yang merawat gara-gara ikut sholat bersama Nabi. Maka Nabi percepat supaya anak itu segera ditangani. Artinya urusan dunia juga diperhatikan. Bukan berarti melupakan urusan dunia pada saat kita sedang ibadah. Nah, begitu juga pada saat sholat. Pada saat kita menuju ke sini, tenang saja. Jangan sampai gara-gara kita lari-larian jadi celaka. Tidak baik. Nah, kemudian kita lihat hadis berikutnya sama dengan hadis tadi. La taqumu hatta tarwani alaikum sakinah. Janganlah dengan cara buru-buru tetapi dengan tenang saja kalau kita mau melakukan sholat. Jalan seperti jalan yang biasa kita lakukan. Kalaupun agak sedikit dipercepat ya boleh, tapi tidak perlu lari pada saat menuju sholat, pada saat mau ke masjid. Kemudian hadis yang terkait dengan urusan jual beli tadi ya. Ya, seperti sholat Jumat itu pas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Itu kan perintah dalam Al-Qur'an. Pas'au segeralah kalian sa'i, bersegera menuju dzikir Allah wa dzaru dan tinggalkanlah al-bai jual beli. Kalau melihat asal usul hukumnya itu al aslu fil amri lil wujub illa madallat dalil ala kitabih gitu. Menurut kaidah usul fikih, asal usul perintah dalam Al-Qur'an itu wajib kecuali ada yang mengecualikannya. Sehingga hukum meninggalkan jual beli dan segera mendatangi sholat Jumat pada saat adzan sudah dikumandangkan itu wajib. Siapa yang melanggarnya itu dosa. Adakah yang mengecualikannya? Memang sejumlah ulama di sini memberikan perkecualian itu bagi orang yang mendengar saja. Bagi orang yang tidak mendengar berarti tidak wajib. Bagi orang yang mendengar adzan maksudnya. Tapi untuk kondisi Indonesia saat ini hampir tidak ada adzan yang tidak terdengar. Insya Allah terdengar dan banyak masjidnya ya. Sehingga ya sudah tinggalkan saja kegiatan jual beli, gantikan oleh para istri kita saja misalnya. Kalau itu warung atau yang lainnya. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui nanti wajib Jum'ah itu tidak berlaku bagi semuanya. Ada yang dikecualikan, kaum perempuan kan tidak wajib. Termasuk yang musafir.
Pada saat kita sedang dalam perjalanan juga tidak wajib melakukan sholat Jumat. Walaupun ini juga tidak biasa bagi kita karena biasanya kita melakukan sholat Jumat, tetap saja melakukan sholat Jumat. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalaupun tidak melakukan sholat Jumat tidak apa-apa, ganti dengan duhur. Apalagi kalau kita melakukan perjalanannya ke tempat yang di situ tidak ada sholat Jumat, ya udah nggak apa-apa, tidak perlu sholat Jumat, berarti ganti saja sholat Jumatnya itu dengan duhur. La Jum'at ala musafirin bahwa amalun sohihun. Tidak ada Jum'ah bagi seorang musafir dan itu adalah perbuatan yang benar, sahih. Kemudian kita lihat hadis berikutnya. Hadis terakhir. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana dan seterusnya dari Salman Al-Farisi. Qala berkata Salman, qala bersabda Rasulullah, man siapa orang iktasala yang mandi orang itu yaumul jum'ati pada hari Jumat wa tatahharu dan bersuci orang tersebut bima dengan keadaan istatwa yang kuat orang tersebut min tuhrin dari melakukan pensucian sumad dahana kemudian dia menggunakan minyak min tibin atau mengoleskan harum-haruman maroha kemudian dia berjalan falam yufarrik dan tidak memisahkan orang-orang, tidak melangkahi orang banasna ini di antara dua orang itu pasolla maka kemudian dia itu sholat makutibalahu seperti yang dia mampu melakukannya bersolat intidor itu semua ida khoroja kemudian telah keluar al imamu imam untuk khotib imam yang menjadi khotib itu ansota dia mendengarkan khutbah orang tadi atau imam tadi gufiro maka akan diampuni lah bagi orang tersebut ma bainahu antara Jum'ah itu wa baina Jum'atil ukhra dan antara Jum'ah yang akan datang. Itu dalam hadis lain ditambah 3 hari ya 10 hari. Jadi itu yang dipersyaratkan oleh Nabi, orang itu mandi dari rumah, kemudian bersuci ya pakai harum-haruman gitu, minyak di sini, kemudian dia berjalan dan tidak memisahkan punduk-punduk orang. Nah, apalagi kalau datangnya lebih awal, kan? Saat masjid masih kosong, tidak memisahkan di antara dua orang itu baik sekali. Itu memperoleh nilai selain tentu pahala sholat Jumat, dan juga akan memperoleh pengampunan pada 10 hari ke depan. Dan bagi orang yang mendengarkan khutbah, tidak sambil ngantuk, tidak sambil tidur saat khotib sedang Jumat khutbah. Nah, tentu di sini khotib juga harus memberikan semangat supaya jamaahnya tidak ngantuk gitu kan. Yang agak sulit menjadi khotib. Kadang-kadang jamaah itu pada ngantuk, tetapi itu juga tergantung posisi duduk juga. Kalau duduknya duduk sila biasanya ngantuk. Tapi kalau duduknya duduk simpuh biasanya tidak ngantuk. Kenapa tidak ngantuk? Karena ya simpuh itu tidak kuat lama-lama kan mesti mengubah posisi. Mengubah posisi itulah yang menyebabkan orang itu tidak akan ngantuk. Jadi kalaupun ngantuk bangun lagi gitu kan. Ya seperti kalau kita sedang nyupir jarak jauh supaya tidak ngantuk bagaimana? Banyak minum. Apa sebabnya banyak minum? Karena akan sering minta kencing gitu kan. Nah, kalau kencing itu ya pasti tidak akan ngantuk. Ya pasti akan ke belakang dahulu. Itu caranya kan. Begitu juga pada saat Jum'ah. Duduknya diatur saja supaya tidak ngantuk. Dan supaya dapat bonus ini diampuni dosanya. Karena bagi yang ngantuk pun tidak disebutkan. Tidak akan dapat ampunan dari Allah. Tapi bagi yang mendengar dari khutbah, walaupun kadang-kadang tidak jelas juga apa yang disampaikan, bisa jadi karena sound systemnya yang tidak baik gitu kan ya. Apa sih yang disampaikan oleh khotib itu? Tak jelas. Sebetulnya khotib itu sudah jelas. Hanya sound systemnya saja yang tidak pas. Itu saya kira pengajian kita hari ini membahas sejumlah hadis terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Barangkali kalau ada yang mau didiskusikan, mangga. Ya ini, Pak. Mas, izin